Yang paling banyak itu saya dibilang saya meninggal dunia banyak. Ada juga difitnah, ya kan, katanya Tom Liwafa itu katanya saya yang mengendalikan Mas Yung. Dulu saya difitnah, saya katanya yang mengendalikan Mas Gilga, yang meminta uang 1 miliar, ada yang bilang seperti itu. Ada juga saya dulu difitnah, katanya Gilga sama Epi Asmara itu settingan. Dulu difitnah, katanya Fauzana dan Iyun nggak akan pernah ketemu, bahwasanya kasus-kasus dulu itu ya. Tom Liwafa cuma bohong-bohong. Dulu difitnah, dulu banget, katanya Roni sama Vika itu settingan. Saya dulu difitnah, kata 301 saya katanya bandar judi. Ya nggak apa-apa, kalau misal orang-orang mau fitnah seperti itu silahkan saja. Dihina-hina saya juga diam. Ya. Difitnah-fitnah saya juga diam. Supirnya Vanessa Angel itu kan kami juga 2 tahun 10 bulan kita hidupi, kita jadi. Sekarang ini kan sudah era digital, era kolaborasi. Ya. Fansnya DC, tapi bukan fans saya, oknum yang ngejelek-jelekin saya. Saya sudah biasa difitnah-fitnah. Nanti saya nongkrong sama Mas Denny, saya dihina-hina sama fansnya Gilby. Nanti saya ngundangnya sama Gilga, dihina-hina sudah biasa. Jadi kalau kemudian teman-teman tanya sayang, ya, jadi saling memaafkan dan memanfaatkan, tapi dengan konteks yang positif. Prinsip berkawan. Prinsip berkawan adalah bagaimana kita saling bisa untuk memaafkan dan memaaf. Saya dibentur-benturkan sama Pak Budi, padahal Pak Budi orang baik. Saya dibentur-benturkan sama Pak RT, padahal mungkin Pak RT mau sengkuni mau apa, saya nggak tahu Pak RT. Saya ngundang-undangin musik Jawa, dianggap kita lupa sama musik Jakarta. Saya ngundang musik Minang, dipikir saya lupa sama musik Jawa. Konteks saya dibentur-benturkan sama Gilga, saya dibentur-benturkan sama Mas Denny ya. Ya nggak apa-apa, ya bebas-bebas saja. Tapi prinsipnya saya sama orang-orang saya baik semua hubungannya. Tapi ya sudah biasa difitnah. Saya dari dulu udah ngomong, saya pengen memajukan industri kreatif di DPR RI. Ya udah nggak apa-apa, ternyata jadi. Saya dulu ya di Surabaya, Karapan ini kan bukan industri musisi, industri UMKM lewat pemerintahan. Pas saya maju dulu, dihina-hina katanya Tom Lee, nggak akhirnya saya partai artis nasional. Ya saya nggak apa-apa. Ya, yang besar-besar amat. Mungkin PAN kan tidak sebesar PDIP, Gerindra, PKB ya kan. Terus di ini PAN katanya partai joget-joget, ya gak apa-apa. Dihina-hina gak apa-apa, saya terima. Tapi kan Gusti mboten sare, Pak Jokowi menyebut Tom Liwafa. Mungkin Pak Jokowi bisa jadi ajudannya dia melihat. Makanya ketika kemudian Pak Jokowi menyebut nama saya, kan teman-teman ada video saya, bisa jadi Pak Jokowi melihat video saya lewat ajudan. Saya ini teman-teman, akhirnya Pak Jokowi menyebut nama saya. Mungkin Pak Jokowi ngerasa bahwasanya ternyata yang dihina-hina nggak cuma beliau aja. Sedikit bercerita, saya ini orang kampung. Saya itu berasal dari keluarga sederhana. Saya dulu MI Bustanul Ulum, Madrasah Ibtidaiyah.
Ya, rumah saya itu di Mojokerto ya. Saya bukan orang Surabaya, teman-teman. Saya itu orang Mojokerto. MI. SMP saya di SMP 2 Wiringanom. SMA saya di Taman Siswa. Bukanlah semua Mojokerto itu dijetis. Samping saya sawah, belakang saya sawah, belakangnya juga ada kambing, ada sekolah favorit, tidak ada sekolah favorit. Sampai kuliah saya ITATS. Saya ini orang Mojokerto, orang daerah, rumah sapi. Ya, saya nikah sama Mami Esti, orang biasa, dulunya pengajar. Jadi apa? Kok mimpinya ketinggian? Jadi seakan-akan kok saya ini mimpinya dianggemin. Itu semua ada fotonya. Saya gondrong, ya kan. Katanya dulu itu Tom Lee Wafa bisa jawab gak masuk akal. Ya gak apa-apa, saya terima. Saya masuk partai tidak karena ya. Jadi kalau misal kemudian teman-teman, nah saya orang tua saya orang partai, saya masuk partai waktu itu lewat Pak Zulhas karena saya nganggap Pak Zulhas orang baik. Ada yang komen, Iyun itu orang katanya apa? Iyun itu dihina katanya, oh walang. Saya dulu kurus krempeng hitam, ya. Saya dulu hitam kurus krem, nanggap apa namanya, nanggap walang koyok ngene ae kok saem apa segala macam, itu kan dihina-hina. Rempeng ya kan, gondrong ya kan, itu makanya kan saya update foto saya yang di Senayan. Semuanya itu kalau ada modalnya ya kelar, sudah lah teman-teman. Nggak ada orang jelek, itu nggak ada. Saya jelek, kurus, gondrong. Ya, sekarang gimana? Ya, yang ada itu adalah kita ini ya punya mohon maaf ya, kita itu naik mobil ya biar gak kepanasan ya, itu kan variabel. Kita ini punya uang lebih nggak? Nah, uang lebih untuk mungkin beli skincare, uang lebih untuk kita untuk glowing. Jadi orang jelek saya pikir nggak ada. Kalau ditanya Mas Tom perawatannya di mana? Karena Mami yang ngajak perawatan. Jadi kalau kemudian teman-teman itu berpikir bahwasanya mana di Heslin Klinik, apakah Mas Tom perawatan? Iya, saya perawatan 1 bulan sekali. Kok mohon maaf kok jelek? Bukan jelek bos, cuma uangnya aja yang kurang. Semua itu bisa dirubah. Semua bisa dirubah. Ya. Kulit muka bisa dirubah. Kita mau coklat sawo mateng bisa dirubah. Kalau saya kan sawo mateng. Ya. Terus kemudian kalau kita punya uang lebih ya memang pakai parfum yang bagus. Makanya kan saya